Mas Farhan, gimana sehat? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Sehat. Oke. Saya ada tugas ya, cuma saya lupa open tugasnya. Saya nggak tahu nih. Pak Adi bisa di-share tugasnya? Oh, baik Pak. Tapi salah nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang sesat ini. Izin share ya Pak. Oke. Berikut Pak. Mohon koreksinya. Oke. Ini kita mau ini ya, apa? Agent value ya? Multiple agent value kan Pak? Iya. Oke, berarti kita harus cari eh, nilai akar-akarnya dulu nih. Hmm. Oh, ini langsung dikurang 9 ya? Iya Pak, karena lambdanya udah diketahui Pak. Kemarin saya udah coba pakai akar-akarnya juga Pak. Cuma karena lambdanya sudah diketahui, makanya Hmm, langsung saya ini Pak. oke. Saya Jadi masukkan. Jadi sebenarnya lambdanya diketahui satu buat ngasih tahu aja sih. Jadi dua lagi harus dicari. Jadi nggak sempat cari lambda yang lain ya, Pak Adi ya? Enggak sih Pak, langsung seperti ini Pak. Mohon koreksinya Pak. Oke, Karena ini dia udah hasilnya nol, jadi solusinya indeed and agent value gitu Pak. Kalau oke. Jadi cuma dapetin lambda 9 ini agen saya. Oke. Jadi sebenarnya harusnya sih apa? Dicari dulu akar-akarnya sih, Pak Adi. baik Pak, ya Pak. Terus agent factornya berarti belum ketemu juga ya? Belum kelihatan ya? Belum Pak. Ini, Pak. Oke. Baik, sebentar. Saya sambil cari yang lain ya. Kalau Mas Farhan gimana ngerjainnya? Masih ingat Mas Farhan? Ya, kenapa Pak? Kalau Mas Farhan gimana cara cari jawabannya? Kalau jawaban sama aja sih Pak, tadi caranya sama dengan kayak Pak Adi. Cuman, ya saya kayak gitu aja sih Pak. Kayak gitu gimana ya? Oke, Mbak Endah, Jadi Pak, kalau saya juga sama kayak Pak Adi, Pak. Jadi cuma lambelanya cuma pakai satu. Saya kira cuma nggak usah dicari lagi ya dulu. oke oke. Yang lain, Mbak Dewi. Saya juga lambdanya satu, Pak. Jadi langsung menghitung yang ini ya, agent vektornya. Oke, langsung dapat agent vector ya. Oke, baik. Jadi itu dicari dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya udah, saya kasih tambahan waktu deh. Jadi kan itu kita ada matriks. Nah, matriksnya itu lambdanya udah diketahui kan satu kan. Nah, jadi kita diminta untuk cari dua lambda lagi gitu. Jadi itu kayak apa ya? Alat bantu lah, satu lambda itu diketahui. Jadi kita cari akar-akar duanya lagi gitu. Nah, baru nanti masing-masing agent value kita cari nilai agent vektornya gitu. Gimana? Saya dipahami? Gimana nih? Pada diem aja. Sebentar Pak, lagi Ya, dibuka. Pak. Oke. Jadi tadi dibikin dulu persamaannya kan. Cari determinan. Tapi lambdanya nggak usah dimasukin nilainya gitu. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa dapat lambda yang lain. Nanti jadi ada tiga akar-akar kan. Nah, cuma salah satu akarnya udah ketahui gitu 9. Jadi tinggal dua lagi. Baru nentuin agent vektornya ya. Ini kita pertemuan ke-6 ya. Kali lagi ya. Kan Oke. 9 sama minus 9 ya, Pak? Ada 3 Hmm, minus 9. Atas ya? 9 sama berapa lagi?
harus dicari tuh. Nah, seperti itu ya. Nggak apa-apa, yang lain kalau misalnya salah, cuma nanti diperbaiki ya. Baik Pak, ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke simetrik, skew simetrik sama orthogonal matrix gitu ya. Jadi ini eh, ya pada dasarnya gitu ya, square matrix itu bisa dibagi 3 sifat gitu ya. Simetrik, skew simetrik sama orthogonal matrix gitu ya. Nah, ya sebenarnya nanti ada aplikasinya, cuma kita nggak lihat ke sana. Kita cuma ya mempelajari aja gitu ya, sebagai basic dasar bahwa ya matriks ini bisa dibagi lagi gitu ya. Ada 3 sifat di sini. Jadi simetrik, skew simetrik, dan orthogonal matriks. Dan biasanya ada notasi definisinya yang menunjukkan atau yang menandakan bahwa matriks tersebut sifatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu matriks A gitu ya, nah sama dengan A transpose gitu ya, maka ada dipastikan sifat matriksnya itu adalah simetrik seperti itu. Jadi ya ini basic yang biasanya jadi pertanyaan sebagai pengetahuan dasar gitu ya, kalau ujian sama saya gitu ya. Kayak apa yang membedakan antara simetrik, skew simetrik, dan orthogonal matriks gitu ya. Dan bagaimana kita membedakan ketiganya. Gitu ya. So, untuk case yang pertama ini kita sebut dengan simetrik. Jadi simetrik ini kondisinya terjadi kalau misalnya kita punya suatu matriks A, dan ketika misalnya matriks A ini kita transpose sama dengan, ini kita sebut dengan simetrik. Nah, nanti kaitannya adalah dengan sifat pada bagian agent value-nya, gitu ya. Atau misalnya agent vektornya. Jadi nanti kalau misalnya bentuknya ini, ya masing-masing punya sifat untuk agent value-nya masing-masing, gitu ya. Nah, kalau misalnya skew symmetric, ini biasanya kalau misalnya suatu matriks A, dia negatifnya, gitu ya, suatu negatif matriks A, itu sama dengan A transpose-nya, gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan skew symmetric. Nah, kalau misalnya ortogonal, kalau misalnya A transpose-nya itu sama dengan A inverse dari matriks tersebut. Nah, jadi ya si matriksnya harus kita inverse. Maka misalnya di inverse itu sama dengan transpose-nya, berarti itu adalah ortogonal matriks. Nah, jadi ada 3 sifat ini gitu ya, yang terdapat pada suatu matriks gitu ya. Nah, ini contohnya, example untuk kondisi simetrik, skew simetrik, dan ortogonal matriks. Ya, kalau misalnya yang ketiga, ya agak sulit ya. Kita harus inverse dulu, baru bisa lihat. Cuma mungkin yang paling mudah itu adalah untuk kondisi matriks pertama dan matriks kedua. Nah, ini sama ini nih, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya matriks yang pertama kita transpose gitu ya, misalnya matriks A, ini kita transpose, maka hasilnya itu akan menjadi negatif 3, 1, 5, kemudian 1, 0, negatif 2, kemudian 5, negatif 2, kemudian 4. Nah ya basically ini sama dengan matriks A tersebut kan ya. Jadi tidak ada perubahan dari matriks tersebut. Nah ini kita sebut dengan symmetric matrix. Nah kalau misalnya dia skew symmetric, ini kondisinya kalau misalnya matriks yang kedua kita transpose, itu nanti akan sama dengan matriks negatif A. Ya. Nah ini yang kedua misalnya B. Ini saya punya matriks B, ini saya transpose. Ini nilainya adalah 0, 9, negatif 12, kemudian negatif 9, 0, 20, ini kemudian 12, negatif 20, kemudian 0. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya, matriks B ini sama dengan matriks B tapi dikali negatif. Ya. Jadi 9 kalau dikali negatif jadinya negatif 9 sama ya. Negatif 12 dikali negatif jadinya 12. Nah, ini kita sebut dengan skew symmetric. Nah, kalau misalnya ortogonal matriks, itu kondisinya kalau misalnya yang C ini kita transpose, ini akan sama dengan C inverse-nya. Seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan matriks ortogonal. Jadi kalau misalnya bidangnya itu kita gambarkan dalam bentuk
persamaan garis gitu ya. Kita tunjukin dalam garis. Itu nanti ya garis vektornya dia akan saling tegak lurus. Nah, ini kita sebut dengan ortogonal. Kondisinya seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk teorema pertama gitu ya, kita akan berbicara dari sisi eigenvalues gitu ya. Jadi biasanya kondisi dari eigenvalue untuk symmetric matrix gitu ya, itu biasanya matriksnya adalah bilangan real gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya bentuk matriksnya itu ya simetrik, pasti nanti akar-akarnya ini atau misalnya eigenvalue-nya akan bernilai suatu bilangan real. Gitu. Ya, bilangan real itu seperti apa? Contohnya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu kita sebut dengan bilangan real. Nah, kalau misalnya dia skew symmetric gitu ya, maka hasilnya itu matriksnya akan pure imaginer atau 0 hasil eigenvalue-nya. Pasti nanti ada nilainya yang 0 atau dia imaginer gitu ya. Nah, imaginer ini saya lupa ya, bentar. Sebenarnya saya lupa. Oke, nggak ada contohnya. Imaginer ini kondisinya, kalau nggak salah saya lupa gitu ya. Let me see nanti ya, pas contoh case-nya ya. Saya lupa apakah dia nanti saling berlawanan atau enggak gitu, saya lupa. Nanti ya coba kita cek eigenvalue-nya ya untuk kasus yang skew symmetric. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini misalnya contoh untuk yang pertama gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi dari suatu matriks kalau misalnya dia itu adalah simetriknya adalah eigenvalue-nya adalah simetrikin gitu ya. Nah, biasanya itu nanti hasilnya itu akan real. Nah, kalau misalnya di sini contohnya itu ada pada bagian section 1 gitu ya. Soal nomor 1 di section 8.2. Nanti kita lihat ke atas. Nah, kalau misalnya simetris, oke. Di sini dicontohin ya, bahwa case-nya ini itu matriksnya akan 0 atau imajiner. Nah, kalau imajiner ini bedanya dengan real, bilangan real itu seperti 4, ya, 2, 1 tadi ya. Nah, kalau imajiner itu bilangannya dia ada i di akhirnya, gitu. Jadi contohnya 25i, gitu ya, atau 1i, ya, atau 3i. Nah, ini kita sebut dengan bilangan imajiner. Nah, kalau misalnya pure, artinya bilangan imajinernya ini cuma ada i-nya aja, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bilangan itu ada 3. Ada kondisi bilangan real, ada kondisi imajiner, dan ada kondisi yang bilangannya itu kompleks. Nah, bilangan kompleks itu ada 2 ditambah 3i gitu misalnya. Nah, ini kita sebut dengan bilangan kompleks. Nah, kenapa 3i ini bisa muncul? Ini kondisinya kalau misalnya kita mengakarkan bilangan negatif. Jadi misalnya akar negatif 4. Ya. Nah, kondisi dari negatif 4, kalau misalnya kita akarkan, itu nggak ada hasilnya sampai kiamat. Ya. Maka biasanya dia akan kita bentuk menjadi bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Nah, kalau misalnya bentuk ini muncul, ya biasanya kita akan terjemahkan akar ini menjadi plus minus 2i. Seperti itu. Jadi bisa kita akarkan, tapi dia ada 2 bilangan gitu, dan ada i-nya. Itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya kita nggak bisa akarkan bentuk dari nilai negatif. Nah, kalau akar 4 bisa kita akarkan kan ya hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, cuma kondisinya kalau misalnya dia negatif, kita nggak bisa akarkan. Makanya ada alat bantu namanya bilangan kompleks. Ya. Apakah bilangan kompleks dipakai? Dipakai gitu ya. Kalau misalnya di gelombang, itu biasanya kita akan pakai bilangan kompleks untuk menentukan bilangan Fourier gitu ya. Atau kalau misalnya kita ingin cari panjang gelombang atau misalnya tinggi gelombang itu nilainya berapa.
Nah, kita pakai kondisi dari bentuk bilangan imajinernya atau kompleks. Oke, nah ini case-nya. Mungkin kita coba dulu back to section 82 ya. Saya lihat dulu ya nomor satunya. 82. 82. Oke. Case-nya mungkin yang ini ya. Example 1 gitu ya. Kita punya 5335. Jadi kalau misalnya ini kita transpose, hasilnya akan sama ya. 5335. Sorry, saya back ke bawah dulu ya. Nah, misalnya kita punya tadi 5335 ya. Sorry. 3. Nah, matriks ini yang A ini misalnya, kalau kita transpose, ya hasilnya sama gitu ya. Akan membentuk kondisinya adalah 5335 gitu ya, barisnya di kolom. Jadi ini menunjukkan kondisi matriksnya adalah matriks simetrik gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita cari nilai eigen value-nya ya, maka matriks tersebut harus kita kurangi dengan nilai negatif lambda ya di bagian diagonalnya. Seperti ini kondisinya. Nah, harusnya Bapak Ibu PR-nya dibuat seperti ini dulu, baru dihitung nilai determinannya. Ya. Maka determinannya adalah 5 dikurang lambda dikali 5 dikurang lambda, kemudian negatif 3 dikali 3. Maka ini sama dengan 25 ya. Kemudian min 5 lambda dikurang dikurang 5 lambda ya. Kemudian ditambah lambda kuadrat, kemudian dikurang 9. Nah, kalau misalnya jadi persamaan, ini akan jadi persamaannya apa? Lambda kuadrat, kemudian negatif 10 lambda, kemudian ditambah berapa? 16 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nggak tahu, benar gak? Nah, baru kita cari kan akar-akarnya negatif, negatif ya. Nah, perkalian berapa nih kalau misalnya dikali hasilnya jadi plus 16, kalau dijumlah jadi 10. 8 sama 2, Pak. 8 sama 2 ya. Jadi kalau dikali jadi 16, dijumlah jadi 10. Berarti lambdanya yang pertama itu sama dengan 8. Yang kedua, lambdanya ini sama dengan 2. Nah, artinya apa? Artinya bilangan ini punya nilai, eigen value-nya itu adalah bilangan real. Jadi 8 dan 2. Nah, ini kita sebut dengan kondisi sama ya. Penjelasan di sini bahwa eigen value untuk matriks simetrik itu pasti hasilnya adalah bilangan real. Nah, artinya seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang bagian 2, yaitu bahwa kalau misalnya skew simetrik, itu hasilnya adalah pure imaginary atau 0 gitu ya. Nah, ini ditunjukkan dalam bentuk contoh 1 gitu ya. Nah, kita diminta untuk melakukan verifikasi ya. Apakah benar gitu ya. Untuk case di example 1 ini, yang ini ya, dia benar bilangannya itu apakah bilangannya imajiner atau bukan ya, untuk eigen value-nya. Nah, memang kalau misalnya kita berbicara 3 kali 3 ya agak ribet ya Bapak Ibu. Cuma ya let me try gitu ya. Untuk 3 kali 3. Di sini kita ada soalnya adalah 0, 9, negatif 2, negatif 12 gitu ya. Negatif 9, 0, 20, 12, min 20 sama 0 ya. Nah, kita mau cek gitu ya. Apakah nilai eigen value-nya itu bilangan pure imaginary atau bukan gitu ya. Cuma kayaknya nggak muat ya coret-coret di sini ya. Bentar. Biasanya yang enak pakai apa sih? Whiteboard ya? Whiteboard gimana sih cara aktif ini? Saya lupa lagi.
Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Tadi soalnya apa sih saya lupa. Oke, ini matriksnya ya. Tadi berapa? 0, 9, negatif 12. 0, 9, negatif 12. Kemudian min 9, 20. Min 9, 20. Kemudian ini 0. Ini negatif 12. Ini 20. Bentar. 12 negatif 20. Oke. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kita transpose ya, matriks A ini. Saya transpose. Itu hasilnya akan menjadi 0, 9, negatif 12. Kemudian negatif 9, 0, 20. Kemudian negatif 12, negatif 20 sama 0. Seperti itu. Nah, ini akan sama dengan nilai A negatifnya. Jadi kalau misalnya yang A ini dikasih negatif, nilainya akan sama dengan yang A transpose ini. Nah, untuk menentukan nilai eigenvalue ini sama kayak tugas ya, 3 kali 3. Jadi yang di sini kita kurangi yang diagonalnya sama lambda. Jadi 0 dikurang lambda, 9, negatif 12, sini negatif 9, 0 dikurang lambda. Ini 20, negatif 12, negatif 20, ini 0 dikurang dengan lambda. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Baru kita hitung nilai determinannya ya. Kita hitung nilai determinannya. Persamaannya adalah di sini 0 dikurang lambda ya. Kita kalikan lagi dengan 0 dikurang lambda. Yang ini ya, yang bagian bawah ini. Dikali 0 dikurang lambda. Kemudian dikurang 20 dikali negatif 20. Kemudian kita kurangi dikali 9. Berarti kalau dikali 9, negatif 9 ya. Dikali 0 dikurang lambda. Kemudian dikurang 2 dikali negatif 12. Nah, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Kemudian yang Pak, berikutnya itu di yang sini 12-nya plus, Pak, itu, Pak. yang ini ya, 20 dikali negatif 12. Bukan yang ini, yang matriks A, 12 yang pojok kiri bawah, Pak, itu plus Oh, 12, positif Pak. ya. Oke, yang ini Iya, harusnya plus ya. Oke, Ini thank kita you. ngambil yang row 1 kan, Pak ya? Iya. Nah, berarti ini harusnya plus 12 ya. Oke, berarti ini harusnya plus juga ya. Oke, thank you. Kenapa? Kemudian kita lanjut ya berarti ya. Ini kalau misalnya kita tutup yang row pertama ya, yang di atas. Ini berarti sisanya adalah negatif 9 ya. Dikali negatif 20. Kemudian ini dikurang 0 dikurang lambda dikali berapa? 12 ya. Dikali 12. Oke. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Berarti fungsi di sini tetap ya. Jadinya min lambda ya. Di sini min lambda. So, di sini jadinya min lambda dikali min lambda itu adalah lambda kuadrat ya. Kemudian di sini 20 dikali negatif 20 berapa? Jadi plus ya. Plusnya 400 ya, banyak juga ya. Oke, sampai sini sama semua kan ya? Kemudian kita pindah ke yang berikutnya, berarti negatif 9.
Ini jadinya plus 9 lambda ya. Jadinya 9 lambda dikurang 20 kali 12 berapa? 240 ya. Negatif 240. Kemudian negatif plus negatif 12 dikali. Ini jadinya negatif 12 lambda. Sorry, yang ini dulu ya. 9 dikali 20 berarti 180 ya. Positif. Kemudian di sini ditambah 12 lambda. Benar ya? Benar? Kalau saya sesat ini. Benar, Pak. Benar Pak, benar Pak. Oke. Selanjutnya berarti capek juga ya. Saya aja capek, apalagi Bapak Ibu yang ngerjain PR ya. Min lambda kuadrat jadi min lambda pangkat ketiga ya, negatif. Ini min 400 lambda. Kemudian ini jadinya min 81 ya. Tambah 9 kali 24. 9 kali 4, 36. 3, 9 kali 2, berapa? 18. 18 sama 3, 21 ya. Kemudian di sini min 12 kali 180, berapa? 2160. 2160 juga ya. Kemudian min 12 kali 12, 144 ya. Lambda. Bener ya? Tiga. Mana Bapak Ibu? Is that true? Oke, kalau benar. Berarti ini harusnya saling coret ya. 2160 sama 2160 ini. Yang lambda kuadratnya nggak ada sama sekali ya? Wait a minute. Harusnya ada lambda kuadrat. Nggak ada kan yang lambda kuadrat? Ada sesat saya. Lambda kuadrat di kanan. Bapak Ibu sebentar ya. Sini Hasan.
Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita jumlahkan yang lambda ya. Sini ada 481 sama negatif 144. Ini kalau misalnya kita jumlahkan menjadi lambda pangkat 3, kemudian dikurang 625 ya, lambda ya. Oke, kita dapat bentuknya seperti ini. Kemudian, apa lagi ya? Oke, kemudian di sini kan kita minus lambdanya bisa kita keluarin nih. Minus lambda kali ya. Kali lambda kuadrat, kemudian ditambah 625. Oke. Nah, kalau misalnya udah dapat bentuk seperti ini kan bisa kita akar-akarin nih, Pak Ibu ya. Jadi yang di sini itu lambdanya sama dengan 0. Yang di sini ini menjadi lambda kuadrat tambah 625 sama dengan 0. Ya. Jadinya lambda kuadrat sama dengan negatif 625. Nah, kalau misalnya kita mau cari lambdanya, ini sama dengan akar dari negatif 625. Ya. Nah, tadi kita tahu bahwa yang namanya negatif itu kita tidak bisa akarkan kan ya. Maka bentuknya di sini lambdanya menjadi plus minus 25i. Nah, ini kita sebut dengan bilangan pure imajiner atau kita sebut dengan bilangan kompleks gitu ya. Tapi ya kompleksnya cuma ada i-nya. Jadinya ini jadi bilangan pure imajiner gitu ya. Jadi dia pure murni semuanya adalah imajiner. Nah, kalau kompleks ada bilangan realnya. Nah, maka tadi hasilnya nilai lambdanya atau nilai eigen value-nya itu antara 0 atau dia itu adalah bilangan imajiner. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hasil. Oke, ada pertanyaan? Mbak Dewi? Di saya putus-putus. Halo? Yang lain bisa dengar gak? Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya tadi. Gimana Mbak Dewi? Belum ada. Pak Hadi sampai ketawa itu. Nggak apa-apa, tanya aja di chat juga boleh. Oke. Nah, ya berikutnya kita tentukan nilai eigenvektornya gitu ya. Nah, kalau misalnya menentukan eigenvektor ya kita tinggal masukkan lagi ke dalam persamaan ini gitu ya. Nilainya adalah 0 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya ini masukin 0, 0 kan ya. 0, 9, negatif 12 gitu ya. Negatif 9, 0, 20, 12, min 20, di sini 0 gitu ya. Karena tadi nilai eigenvalue-nya adalah 0 gitu ya. Nah, baru kita bikin jadi 0. Yang bawah pasti 0 gitu ya. Yang tengah nih, yang tengah harus kita hitung dulu. Nah, tapi ya yang bawah ini agak sulit kita jadi 0, jadi ya pasti ini kita rolling dulu ya. Nah, ini kita rolling, baru nanti kita bisa tentukan nilai yang di bawah ini selanjutnya gimana. Kita bisa jadi seperti ini, 0, 20 ya. Min 0, 9, negatif 12. Sini 12, negatif 20, 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cari nilai eigenvektor, ya ini kan udah 0 ya, jadi kita nggak usah ubah apa-apa lagi ya. Biasanya bawah ini pasti semuanya wajib 0 gitu ya. Jadi yang bawah ini kebuang. Jadi kita cuma ada pertama dua pilihan ini ya. Jadi 9 X2 ya ditambah, kurang 12 X3 ini sama dengan 0. Maka kita misalkan mau apa dulu nih? X2-nya misalnya sama dengan mau berapa? 1. Ya kan? Maka kalau misalnya X2-nya 1, 9 sama dengan 12 X3.
maka X3 sama dengan 9 per 12 ya. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama ini, bahwa min 9 X1 tambah 20 X3 ini sama dengan 0. Jadi X3-nya kita dapat tambah 20, ini kali 9 per 12 sama dengan 0. Maka nilai X1 ini sama dengan negatif 20 dikali 9 per 12 ya. Maka X1 sama dengan berapa nih? Minnya hilang ya. Jadi 20 dikali 9 per 12 kemudian dibagi 9 ya. Ini coret-coret, berarti X1-nya adalah 20 per 12. Nah, simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ya, ini adalah nilai agent vektornya. Jadi kita dapat agent vektornya untuk X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Nah, ini untuk agent value-nya, untuk lambdanya sama dengan 0. Jadi kita cari lagi untuk lambda yang bentuknya ini. Cuma ya, kita nggak hitung sampai di sini, jadi not yet gitu ya. Untuk yang ada bilangan I pasti agak ribet, nanti di pertemuan selanjutnya baru kita ketemu yang ada I-ian ya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Apa? Oke. Yakin? Ada yang mau ditanyakan? Nggak nanya kenapa nih Pak main coret-coret aja gitu? Kenapa nih saya coret nih, Pak Noval? Gimana, Pak? Kenapa yang ini saya coret? Karena itu persamaan ketiga, Pak ya. Terus kalau persamaan ketiga, kenapa harus dicoret semua? Kalau kalau kemarin sih menurut latihannya kan di persamaan 1 dan 2 dulu, Pak. Yang 3 enggak gitu. Kalau misalnya cuma ada 2 persamaan, kenapanya harus saya putar? Nah itu Pak kurang tahu saya, Pak. Oke. Kalau misalnya Gauss eliminasi masih ingat nggak? Kita nggak bisa hitung persamaan Gauss eliminasi kalau misalnya diagonalnya 0 kan ya? So, jadi persamaannya harus kita geser kalau kita ketemu kondisi yang diagonalnya 0. Kayaknya di sini saya geser. Nah, pas saya mau hitung nilai levelnya kan, jadi levelnya mau saya kurangi 1, misalnya matriks 3 kali 3 ya, 1 level saya kurangi ya. Tapi yang level kedua juga harus kita kurangi gitu ya. Cuma kebetulan di sini udah 0, jadi kita nggak perlu ubah jadi 0 di bagian yang level keduanya. Kondisinya seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Gimana? Ini makin minggu makin sepi aja nih. Tinggal Pak Adi, Pak Nova, sama Pak Ado nih yang menampakkan dirinya nih. Yang lain gelap aja nih. Gimana? Paham? Oke. Mungkin kita latihan dulu ya. Tapi saya lupa lagi. Mana ya? Yang gampang. 31 min 1. Ini nggak bisa. 14, 4. Oke. Kayaknya yang ini bisa deh. Coba kerjakan yang lembar 13 ya. Ini kayaknya simetrik. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa dia adalah simetrik atau skew simetrik atau ortogonal. Kemudian tentukan nilai eigen value-nya.
Sampai agent value aja ya. Agent vektornya nggak usah. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. 15 menit ya. Sampai 19.30. Hmm. 8 tambah 28, 36. 36 dikurang 2 lambda. Kali 8. 36 kali 8 berapa? 36 kali negatif. Negatif 17. Tambah 48. Ini negatif lambda. Yang kuadrat 2. Apa aja yang 2? 14 ya? 14 tambah 14. 28. 28 tambah 17 berapa? 45 ya? 5. Mm-mm. Ya, Ya, Pak. yang lambda negatif 196. Negatif 238. Negatif 238 berapa? Yang lambdanya aja. Banyak nih. Ada plus 4 sama plus 6. 672. Plus. 648. Minus Minus 648, Pak. minus 648. Semuanya ya? Iya. Oke. Yang angka biasa? Plus 2916. Plus 29, 16. 16. Cepat juga ya hitung. Nah, ada begini kita bagi 3 kan ya? Ini pasti salah satunya minus. Lambda. Lambda. Ini kan ya? Berapa nih? Pokoknya salah satunya 8 aja. Jadi salah satunya tadi berapa? 18 ya? Sampai sini yang pusing, Pak. Iya, betul. 3 kali 3 emang pusing. Ya, saya juga belum, Pak. Ini kayaknya 9. Ini minus 18. Minus 18. Kayaknya ya. Nggak tahu deh. Coba ya. Nah, di Excel tadi, Pak. Jadinya 9 sama 18 kalau di Excel. Pada Excel 9 sama 18 ya. Ya, Harusnya yang ada 3 9. angka kan. Coba 18 kali 18 kali 9.
Kalau lambda kuadratnya sih berarti hmm, ini dikali dulu ya. Lambda kuadrat yang dalamnya dulu sih. Jadi 68 ya. Lambda kali lambda, oke. Minus 18 lambda, minus 18 lambda, tambah 18 lambda, tambah 9. Oke. So, kalau misalnya 3 kali 3, 3 lambda ya kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal make sure aja nih. Akar-akarnya yang mana gitu ya. Cuma salah satunya itu 18 sama 9 tadi ya. Tapi kalau misalnya 18 kali 18 berapa? 18 kali 18 kali 24. negatif 9 ya. 2916. Iya, 916, Pak. Iya. Plus plus kali plus jadinya positif. Nah, kira-kira akar-akarnya ini ya. Memang kalau 3 kali 3 agak ribet gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya kita harus make sure satu-satu ada sebenarnya persamaan langsungnya supaya kita bisa dapat akar-akarnya. Cuma ya we don't need until there gitu ya. Nggak usah kita tentukan sampai sana. Cuma intinya ya kita perlu memastikan juga gitu ya apakah benar lambdanya sampai sini. Kira-kira seperti itu. Ya nentuin 45 ini ya. Nah, kalau misalnya ini asumsinya udah oke lah ya. Jadi nanti lambdanya itu ada, saya nggak tahu saya apakah salah satunya 18-nya 1 atau 2 ya. Cuma intinya adalah kondisinya ini semua bilangan real gitu ya. Jadi lambdanya itu sama dengan 9, kemudian lambdanya sama dengan 18, dan kemudian satunya lagi lambdanya itu sama dengan 18 gitu ya. Jadi ada 3 bilangan eigenvalue di sini. Nah, untuk masing-masing ini, 18 sama 18 ini, dia masing-masing punya nilai eigenvektornya masing-masing. So, kalau misalnya kita mau tentukan eigenvektor, sama kita ke sini gitu ya. So, jadi di sini bentuknya jadinya 14 dikurangin 9. Kemudian ini 4, ini kemudian negatif 2. Ini 4, ini 14 kurang 9. Yang ini 2, ini negatif 2. 2, ini 17 kurang 9. Tapi ketika kita ingin menentukan apakah dia matriksnya matriks simetrik, sampai sini itu udah nggak ada masalah gitu. Jadi sampai sini aja. Jadi kita mau menunjukkan bahwa nilai eigenvalue-nya itu bilangannya adalah bilangan real. Jadi semuanya bilangan real, nggak ada yang kompleks atau imajiner seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sapa. Ya, Pak. Kak Dewi udah pusing deh. Udah Nah, ngerti, kalau Pak. gimana? Nggak ngerti. Udah ngerti, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya di sini dikurang 9, berarti di sini 5 ya. 5, 4, negatif 2, kemudian 4, 5 ya. 2, negatif 2, 2. Ini 17 kurang 9, 8 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini levelnya harus kita kurangi satu level gitu. Maka yang di atas itu jadinya 5, 4, negatif 2. Yang ini harus jadi 0. Sebenarnya cara jadi 0 berarti 4 dikurang 4 per 5 dikali 5. Ya. Kemudian yang 5-nya ini berarti 5 dikurang 4 per 5 dikali 4. Yang 2 berarti 2 dikurang 4 per 5 dikali dengan negatif 2. Ini kan 0 ya. Ini berapa nih? 16 per 5. 5 dikurang 16 per 5 berapa? 9 per 5 ya? 16. 25. 25 kurang 16 ya 9 per 5 ya. Oke. Kalau yang ini berarti 18 8 per ya. 5. 18 per 5. 10 kurang 8 tambah 8 ya. Jadinya berapa?
18/5, Pak. Bukan plus, 18/5. Ini kan minus kali minus jadi positif ya. Yang ini jadinya kan 25/5 ya. Dikurang 16/5 ya. Maka sama dengan 9/5. Yang ini jadinya 10/5 ya. Dikurang, ditambah 8/5 sama dengan 18/5. Benar gak? Is that correct? Benar, Pak. Oke. Nah, yang bawah ini otomatis 0. Gitu. Untuk agent vektor. Kemudian, ini 9/5 X2 ya. Sama dengan negatif 18/5 X3. Tinggal tentuin X2-nya mau berapa nih? X2 misalnya sama dengan 1. Maka 9/5 sama dengan negatif 18/5 X3. Benar kan ya? X3 sama dengan berapa? 9/5 dikali 5/18 ya, negatif. Coret-coret sama dengan negatif berapa? 1/2 ya? Ya, Pak. Oke, baru pindah yang pertama ke sini. Oke, 5x1 tambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 0. Berarti 5x1 ditambah 4 dikurang berapa? Setengah ya? Min plus 1 sama dengan 0. Berarti 5x1 sama dengan negatif 5, maka x1 sama dengan min 1. Jadi, agent vektornya adalah min 1, 1, min setengah. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Gimana? Ngantuk ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Yang lain? Boleh nggak Pak bentuknya yang lain? Boleh. Gitu ya, misalnya mau diubah jadi 2, min 2, 1, gini boleh juga. Ya. Jadi semuanya dikali min 2. Nggak ada masalah. Jadi ya bilangan agent vektor itu tanpa batas gitu ya. Jadi berapapun boleh, tapi ya ada faktor ini gitu ya, perkalian koefisiennya. Yang penting dia dikali sama koefisien semuanya. Jadi artinya dia tanpa batas. Itu. Oke. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk yang aneh ya. Sorry ya, saya pindah-pindah nih ke whiteboard, ke bahan. Nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke orthogonal matrix gitu ya. Nah, kalau misalnya orthogonal matrix, dia banyak banget sifatnya gitu ya. Dia ada beberapa teorema. Pertama, orthogonal matrix ini berkaitan dengan inner product gitu ya. Jadi inner product ini kalau misalnya kita pakai dot atau cross gitu ya. Nah, kalau misalnya si komponen dari innernya itu misalnya A dot B, itu bentuknya akan sama dengan bentuk dari komponen si A ditranspos kemudian dikalikan dengan B. Itu untuk inner matriksnya, yang bagian di dalam matriksnya. Nah, ini sifat yang teorema yang kedua, gitu ya. Nah, nanti ada contohnya supaya lebih clear gitu ya. Dan kemudian untuk kolom-kolom dalam matriksnya gitu ya. Jadi matriks ini ortogonal kalau misalnya si AJ ini dot AK gitu ya. Itu akan sama dengan AJ transpos dikali dengan AK. Nah, kalau misalnya J-nya ini sama dengan K, hasilnya pasti 1. Tapi kalau misalnya dia J ini tidak sama dengan K, hasilnya pasti 0. Ini teorema yang ketiganya. Nah, nanti kita akan lihat bentuk innernya. Saya juga lupa gitu ya, nanti kayaknya harus diulik deh. Kemudian teorema yang keempat, ini yang kaitannya sama dengan yang di atas. Bukan, belum.
Kalau tema yang keempat ini hasil determinan gitu ya. Jadi determinan dari ortogonal matriks dia hasilnya itu nggak nol gitu ya. Jadi ortogonal matriks ini determinannya tuh pasti nilainya satu atau negatif satu. Jadi dia punya nilai determinannya di sini satu atau negatif satu. Tapi Pak gimana kalau nyari agent value-nya? Agent value-nya sama Bapak Ibu, dia dianggap determinannya nol ya. Nah ini untuk sifat aja, biasanya determinan dari matriks ortogonal yang aslinya ya tanpa dikurangin lambda ya. Itu pasti nilai determinannya satu atau negatif satu untuk ortogonal. Nah, baru kalau misalnya nilainya agennya value gitu ya, sorry agent value-nya, maka ortogonal matriks ini dia akan dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya, atau kompleks conjugates in pairs gitu ya. Dan kalau misalnya diabsolutkan nilainya akan satu. So, ini pasti agak bingung gitu ya. Jadi hasil dari agent value-nya itu pasti bilangan kompleks, Bapak Ibu. Nah, bilangan kompleks ini kalau misalnya kita absolutkan, kita kuadratkan gitu ya, itu hasilnya adalah satu. Seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi ada 4 teorema lah yang akan kita coba jelaskan ya. Cuma teorema 2 dan 3 saya kadang-kadang lupa, nanti kita coba dulu ya. Udah tua nih, sorry ya. Cuma intinya adalah agent value-nya pasti bilangannya adalah bilangan kompleks ya. Oke. Contohnya 3 kali 3 lagi ya. Agak malas juga saya sebenarnya 3 kali 3 Bapak Ibu. Oke, jadi contohnya yang di sini gitu ya. Cuma 3 kali 3 nih. Gimana kita cari yang lain? Sebentar, saya tes dulu ya. Yang ini agent value-nya berapa ya? Sebentar ya. Ini berapa? 3, 1, minus 1 ya? 3, 1, minus 1. 1 ya. Cari inverse. Oke. Kalau misalnya kita transpose, nggak bisa. Yang nomor 9, coba ya. Nomor 9 berapa? 0,96 ya. 0,96. Terus negatif 0,28. Kemudian 0,28. Kemudian 0,96 ya. Oke, kita cari inverse-nya. Oke. Saya pakai contoh yang 9 lah ya. Supaya apa? Lebih mudah ya kalau 2 kali 2. 3 kali 3 mabok juga dari tadi saya juga ngitungnya. Oke. Pusing ya Bapak Ibu 3 kali 3? Enggak. Nanti berarti ujian saya kasih 3 kali 3 lah buat Mas Farhan tuh. Semangat ya. Oke. Jadi kita coba yang 2 kali 2 ya. Matriksnya ini adalah matriks ortogonal 96, 0,28, negatif 0,28, kemudian 0,96. Kelihatan ya Bapak Ibu ya matriks A. Kelihatan, Pak. Oke. Tadi syarat matriks A itu adalah nilai A inverse itu sama dengan A transpose. Nah, pertama kita ke teorema yang keempat dulu ya. Jadi teorema 4 itu bahwa adalah nilai determinannya itu pasti nilainya negatif 1 atau plus 1. Jadi kita cek dulu determinan aslinya. Maka di sini 0,96 dikali 0,96, kemudian dikurang 0,28 dikali 0,28. Tuh. Nah, 0,96 kali 0,96 berapa nih?
Mantap banget. Ini negatif ya berarti ya. Kayaknya 0,36 deh. Plus 0,36 ya. Ini harusnya 0, I'm not sure, saya lupa nih. 28 kali 28 berapa? Mana nih? Berapa itu? 0,784 ya. Nah, berapa ya? 0,784, Pak. Berapa, Mbak? 0,784. 0,784 0,00 0,84 ya. ya. Yang ini 96 kali 96. 0,9216. 0,92 Pak. 0,92. 2. 216. 2. 0,9216 ya. 0,921. Oke. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya sama dengan 1. Jadi benar ya, tarimanya bahwa jumlahnya adalah 1. Terus kemudian teorema yang berikutnya apalagi Bapak Ibu? Tadi teorema yang berikutnya adalah seingat saya apa ya? Inverse ini ya? Kita cek dulu ya. Benar gak sih inverse-nya? Cara buat inverse gimana nih? Jadi kita harus bikin ini ya. 1, 0, 0, 1 ya. Untuk cari inverse-nya, yang gampang sih pakai cara Kramers, cuma saya lupa. Jadi di sini kalau misalnya kita mau jadiin inverse yang bawah ini kan, itu harus jadi 0 ya. Ini tetap dulu. Nah yang minus 0,28 nih. Minus 0,28 ini harus kita jadi 0 kan. Berarti ini dikurang ya. Dikurang negatif 0,28 dibagi 0,96 dikali 0,96. Ya kan? Kemudian 0,96 ini plus ya. Dikurang negatif 0,28 dibagi 0,96. Betul kan? Kemudian dikali 0,28 ya kan? Kemudian 0 dikurang negatif 0,28 dibagi 0,96 dikali berapa? 1 ya? 1. Kemudian 1 dikurang bla 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 dikali 0, 0. Jadi yang ini tetap nilainya adalah 1 ya. Yang ini berapa nih? 0,28 plus ya. Plus 0,28 per 0,96. Berapa nih? Kali 3. Nggak bisa juga ya? Kali 4. Nggak bisa. Oke. Yang pertama nilainya ini pasti 0. Yang kedua berapa nih? Yang ini. Sama dengan sabaraha. Sorry, ngantuk banget ya. Nol koma 0,28 kali 0,28 positif ya. Tadi positif 0,0784 0,0784 bagi 0,96 berapa? bukan, Pak. 0,078 dibagi 0,96 1,04. jadinya 1,04. Gini ya. Sesat nggak di materi ini? Terus saya pakai Excel. 1,04 166. Oke. Okay.
tambah minus ya. Ini ya, 1,042 ya. Oke. Nah, sampai sini bisa diikuti nih. Ini matriksnya. Kemudian, ini kita bagikan yang atasnya dibagi 0,96 kan. Kalau misalnya dibagi 0,96, ini jadi 1. 0,28 bagi 0,96, 0,291. sebentar, 0, berapa? 0,292. 0,92. Oke. 0,292. 1 dibagi 0,96, 1,042. 1,042. Oke, ini berarti 0 ya. Tetap. Ini 0. 1,042 dibagi 1,042, 1. Ini dibagi 1,042 berapa? Hmm. 0,28, Pak. Ini ya. Iya. Oke, yang di sini harusnya 1 dibagi 1 dibagi 1,042. 0,96. 0,96. Oke. Nah, jadi yang di bawahnya udah oke ya, udah sama kan sama yang ini. Jadi kalau ditranspos, ini kan kita inverse ya. Oke, selanjutnya yang atas. Yang atasnya kita bikin jadi 0. Nah, ini jadi 0 nih kan. Ini caranya adalah ini kan 0,292 dikali 0,2, sorry dikurang ya, dikurang 0,292 dibagi 1 dikali dengan 1. Kemudian 1,042 dikurang 1,042 sorry, udah ada 2. 0,292 dibagi 1 dikali dengan 1,042 ya. Kemudian ini 0 dikurang 0,291 dibagi 1. Bukannya dikali 0,28 ya, Pak? 0,28 Pak kali. Ya. 0,28. Betul. Udah tua nih. 0,28 ini dikali 0,96 ya. Iya, Pak. Nah, ini 0. Oke ya. Ini sama aja kan? Ini juga sama aja. Nah, ini berapa nih? 0,96. 0,96. Yang ini harusnya negatif 0,28. 0,28. Negatif ya. Negatif, ya. Negatif 0,28. Nah, inverse kan yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang inverse nya. Ini A inverse. Nah, A inverse ini sama dengan A transpose. Tadi A-nya kan yang atas ini kan. Kalau misalnya saya transpose, itu jadinya 0,96, 0,28, negatif 0,28, yang ini 0,96. Sama kan ya? Sama. Oke, berarti pembuktiannya benar. Siapa ya? Terus selanjutnya adalah kita hitung nilai, apalagi? Eigenvalue, panjang ceritanya nih. Untuk eigenvalue 0,96, 0,28, negatif 0,28, dan 0,96 ya. Nah, eigenvalue kan ini dikurangin lambda ya. Ini dikurangi lambda juga. Nah, kita hitung determinannya. Berarti
determinan gitu ya. Determinannya gimana nih? Langsung ya, kali silang ya. Iya, Iya. Pak. Jadinya 0,96 dikurang lambda dikali 0,96 dikurang dengan lambda. Kemudian dikurang 0,28 dikali, sorry, ini negatif ya, dikali 0,28. Tadi 0,96 kali 0,96 sebaraha 0,9216. 0,216. Iya, 9216. Ini dikurang 0,96 lambda dikurang 0,96 lambda ditambah lambda kuadrat, kemudian min ditambah ya, jadinya ditambah 0,0784. Nah, nilainya seperti ini. Kalau misalnya kita pisah-pisahin, berarti isinya lambda kuadrat dikurang 0,96 dikurang 0,96 berapa? 12. 1,92. 1,92 lambda. Ini ditambah 0,0784 ya? Sorry. 0,8432. 0,9 kan 1 ya? Tambah 1 ya? Bener gak? Tambah 1 ya? Soalnya ini kan 0,784 tambah ini. Iya, 1, Pak. Oke. Nah, kalau udah begini, capek ya. Istirahat tuh. Kayaknya harus pakai rumus ABC deh. Rumus ABC masih ingat gak Bapak Ibu? Rumus ABC. Saya juga lupa lagi rumus ABC. Akar. Jadinya min B ditambah minus kurang ya. Min B 2A. B kuadrat min 4AC. B kuadrat. Persamaannya kan min B plus minus akar. Ini min akar 2A ya. Min B kuadrat gitu ya. Min B. Akar B kuadrat min 4AC. Ini B kuadrat min 4AC. Nah, persamaannya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk cari akar-akar ya. Kalau akarnya 2, kalau akarnya 3, ada lagi gitu ya. Nah, ini kan A, ini B, ini C. Jadi ini sama dengan min B-nya berapa? Plus ya. Jadinya plus 1,92. Ya kan? Sini plus minus B kuadrat. Berarti minus 1,92 kuadrat. Ya kan? Kemudian dikurang 4 dikali A, A-nya 1. Kemudian dikali C-nya 1. Dibagi 2A, A-nya 1. Nah, ini sama dengan berapa? 1,92 ya. Plus minus. Ini berapa nih? 1,92 kuadrat. 3,6864. 3,6864. 3,6864 dikurang 4 dibagi 2. Nah, kondisinya kayak gini, Bapak Ibu. Jadi, di sini bentuknya jadinya 1,92 per 2 plus minus gitu ya. Di sini ada akar. Akarnya itu negatif. Negatif berapa nih? 4 dikurang ini. 0,3136 gitu. Dibagi dengan 2. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan bilangan kompleks gitu Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kirinya ada angka 1,92 bagi 2 berapa nih? 0,86. Benar ya?
0,76. 0,96. 0,96 ya? Iya, Pak. Oke, sorry. Saya udah hang ini. 0,96 ya, Pak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada plus, gitu ya. Ada dua nilai kalau akar-akar gitu Bapak Ibu. Jadi di sini 0,96, di sini negatif. Nah, akar yang negatif 0,3136 itu kalau misalnya Bapak Ibu pakai kalkulator pasti nggak dapat kan ya? Akar dari 3136 negatif. Dapat nggak? Pasti nggak. Pasti error tuh. Percaya sama saya. Tambah Berapa? rukun iman. Oke? Nah, karena ini kan hasilnya akar dari negatif ini, negatifnya dibuang dulu gitu ya, biar bisa hitung akarnya. Itu adalah 0, akar ini ya. Itu jawabannya adalah 0,56. Tapi ada I gitu ya. Nah, terus kemudian 0,56-nya dibagi 2, hasilnya adalah berapa? 0,28 I gitu ya. Jadi ada I-nya nih. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ada dua, ini agent value yang pertama, ini agent value yang kedua. Di mana keduanya adalah bilangan kompleks, tapi dia kembar gitu. Bukan kembar, saling berlawanan ya, gitu. Jadi yang satu 0,96 tambah 0,28 I, yang satunya lagi adalah 0,96 dikurang 0,28 I. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Gimana? Bisa dipahami? Izin tanya, Ya, kalau yang plus satu ini Pak tadi tuh gimana ya plus Pak satu. cara perhitungannya? Soalnya kalau saya tadi hitung yang Ini, 0,9216 itu jadi hasilnya 0,8 Pak. Atau emang dibulatkan atau gimana tadi? yang satu ini, Iya, yang satu ini kan ini 9216 ditambah ini. tapi tadi saya hitungnya jadi 0,8 Pak. Berarti salah hitung. Salah hitung nggak, Pak Dewi? Tadi Kan kan 0, 0,9216 tambah tambah 0,0. 0,0784. Oh ditambah ya. Oh, Pak tadi saya Iya, dikurang. iya. Masya Allah. Masih muda udah ngantuk. Itu ya, bisa dipahami. Ini siapa yang coret-coret nih? Segitiga. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Eh, bisa dipahami nggak nih? Bisa lah ya. Kasihan saya nanti neranginnya banyak gitu ya. Insya Allah, Pak. Pak Adi, Pak Adi paling pasrah ini. Oke. Ya berikutnya sih yang agak unik gitu ya. Jadi tadi ada salah satu syarat teorema berikutnya. Jadi agent value-nya itu kalau misalnya dikuadratkan, itu hasilnya akan menjadi satu gitu ya. Kan kalau dikuadratkan kita kalau misalnya diabsolutkan. Nah, ini quite unik gitu ya. Kalau misalnya untuk bilangan kompleks gitu ya. Saya cek tes dulu ya Bapak Ibu ya. Saya lupa juga soalnya. Bentar. Negatif I dikali negatif I. Kita tanya ChatGPT dulu lah. Min 3I dikali minus 3I.
Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ini dikali I negatif 1. Oke. Tadi kita jawabannya berapa? 0,96 ditambah 0,28 I. 0,96 tambah 0,28 I. Absolutkan. Oke. Iya. Oke. Bentar, selanjutnya. Absolutkan. Oke. Real imaginer. Real imaginer. Oke. Nah, berikutnya kita kan mau cek gitu ya, apakah benar kalau misalnya kita absolutkan itu nilainya pasti dia akan absolut 1 gitu ya. Kalau misalnya kita absolutkan, maka fungsi ini masih pada ngikutin kan ya? Pada tidur lagi. Masih Pak, masih. Masih Pak. Masih ya? Masih, Sih, Pak. Pak. Jadi kalau absolut itu di sini kita mutlakkan gitu ya, tapi ada apa? Kuadrat gitu ya di luarnya, di dalamnya. Jadi kita kuadratkan dulu, itu namanya adalah fungsi kita melakukan absolut gitu ya. Misalnya contoh, negatif 2 kita absolutkan, berarti negatif 2 itu kita kuadratkan gitu ya. Jadinya 4 gitu ya. Kemudian kita kasih kurung mutlak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau di sini nilainya jadi bilangan mutlak gitu ya untuk kondisi absolut. Seperti itu kan tadi ya. Sebentar saya cek. Jadi absolute value-nya itu selalu 1 gitu ya. Jadi nilainya seperti itu. Jadi fungsi absolute itu kita akan mengubah gitu ya nilai bilangan mutlak gitu ya. Ya diakarkan atau bukan diakarkan sih, tapi yang maksudnya nilai negatif gitu ya, itu akan jadi positif. Itu yang kita sebut dengan kondisi bilangan mutlak gitu ya. Bukan dikuadratin tadi ya, salah. Sorry, sesat saya. Nah, ini salah ya. Jadi bilangan mutlak itu kayak begini ya. Jadi kalau misalnya bilangan mutlaknya negatif 4, ya dimutlakin jadi nilainya 4. Kalau misalnya 2, dimutlakin ya 2 gitu ya. Jadi yang negatif jadi positif. Nah, cuma kalau misalnya bilangan kompleks, gitu ya, ketika kita melakukan perubahan absolut, persamaannya berubah gitu ya. Jadi bentuknya menjadi akar bilangan real, gitu ya, dikuadratkan ditambah imajiner 5 dikuadratkan. Jadi bentuknya seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Belum Pak. Bisa ya? Oke. Belum Pak. Nah, jadi gimana Pak Adi? Belum paham ya Pak. Yang ini Pak. Belum. Oke. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita absolutkan bilangan kompleks. Jadi ada real, ada imajiner. Yang real yang mana ini yang real? Nih, di sini I'm real gitu ya. Yang di sini saya imajiner gitu ya. Jadi yang real itu yang nggak ada i-ian. Yang imajiner yang punya i-ian. Nah, jadi kalau misalnya ini mau kita mutlakan, maka persamaan akan menjadi akar real 0,96 kuadrat ditambah imajinernya 0,28 kuadrat. Nah, 0,96 kuadrat ditambah 0,28 kuadrat itu hasilnya pasti 1. Itu sama kayak yang tadi ya. Yang ini kan. If you still remembers, mana. Kok hilang ya? Yang ini ya. Nah, ini kan kalau dijumlah 1 kan. Jadi ini kalau dijumlah sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Nah, jadi absolutnya adalah 1.
Apa gimana kalau yang satunya lagi yang lambda 2 ini juga sama. Ini kan akar realnya 0,96 kuadrat ya kan, ditambah imajinernya negatif ya. Jadinya negatif 0,28 kuadrat. Nah, kalau misalnya dijumlah hasilnya adalah akar 1 ini sama dengan 1. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Saya. Gimana Pak Adi? Kenapa harus dikuatkan ya Pak ya? Kenapa harus dikuadratkan? Iya Pak. Oke, kenapa harus dibuat dicek absolutnya? Karena kita mau tes teorema tadi. Jadi teoremanya akar-akarnya itu adalah bilangan kompleks yang saling berlawanan. Kemudian hasil akarnya itu adalah bilangannya itu adalah 1 kalau diabsolutkan dari teorema tadi. Seperti itu. Saya nggak tahu ya bisa saya share nggak ya. Tapi kalau saya cancel, hilang whiteboardnya. Nah, tadi kalau misalnya Bapak Ibu cek gitu ya, yang teorema 5, itu agent value-nya, orthogonal matrix ini adalah real. Atau complex conjugates in pairs. Ya, jadi in pairs itu dia berpasangan. Tapi dia bilangan kompleks. Nah, kalau misalnya diabsolutkan, nilainya itu 1. Gitu. Jadi kita mau membuktikan teorema. Jadi yang tadi kita lakukan itu cuma membuktiin aja, bener gak sih ini yang dijelasin si buku atau dijelasin Parasif itu sesuai gitu ya. So, jadi kita perlu pembuktian itu. Ribet ya, capek ya ngebuktiinnya. What do you think? Membingungkan kah? Udah. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Atau pada diam aja nih? Masih bingung, Pak. Bingungnya di mana? Pak, untuk teoremanya nanti boleh minta nggak Pak? Soalnya nggak hafal jadinya kalau disebut tadi doang. Sebenarnya teoremanya sih bukannya bukunya udah saya kasih ya? Kayaknya. Belum. Kalau belum seorang 100.000. Jabar belum, Pak. Waktu itu Belum baru ya? yang ini aja yang analisis numerik. Oke, 100.000 ya. 50 Berapa orang lah nih? Pak. 50.000 50 lah Pak. boleh. 40 orang 50.000 lumayan nih. Buat jajan. Berapa ya? 500.000 10 orang. Lumayan ya, saya dapat berapa ya? 2 jutaan lah ya. Oke, nanti teoremanya saya kasih ya. Saya kasih bukunya. Cuma jangan disebarin ya, Bapak Ibu. Saya juga ngebajak gitu. Ngebajak punya orang. Oke, jadi itu teoremanya. Yang lainnya itu ada apa? Bagian invarian dan lain-lain. Cuma ya basically sebenarnya harusnya ada contohnya. Cuma di sini saya lupa contohnya yang mana. Tapi let me try ya. Kita coba dulu ya. Kan masih bisa nggak? Sebentar. Hmm. A transpos AB. Apa lagi yang satu lagi? Teoremanya hitungnya. Yang AJK titik. eh, Oke. Berikutnya, ini kan ada teorema yang lain ya. Ini kalau nggak salah saya teorem 3 gitu. Atau 4 ya, sebentar. Teorema 4. Kayaknya 4 ya.
4 yang determinan tadi, Pak. 4 yang Kalau nggak determinan ya? salah. Iya, kalau Iya nggak betul. salah. Kalau nggak salah berarti benar, Pak. Iya. Berarti yang teorema 3 ya. Nah, itu berarti yang teorema 3 gitu ya. Jadi teorema 3 itu kalau misalnya kita punya komponen dari suatu matriks gitu ya. Komponen suatu matriks J ini, kalau misalnya dikali dengan komponen K gitu ya. Jadi ini tuh baris dan kolom ya Bapak Ibu ya. Baris pertama sama kolom yang pertama atau baris yang pertama dengan kolom yang kedua. Tapi ya tergantung dari si J sama K-nya ini. Ini kalau misalnya kita dotkan, itu nanti akan sama dengan fungsinya itu seperti AJ ditranspos gitu ya. Dengan dikali dengan AK. Jadi di sini sama dengan AJ ditranspos dikali dengan AK gitu ya. Nah, hasilnya nanti ada 2, 1 sama 0 gitu. Nah, 1 ini terjadi kalau misalnya J ini sama dengan K. Jadi J ini sama dengan K. Nah, kalau misalnya 0 ini kalau misalnya J ini tidak sama dengan K gitu. So, ini fungsinya antara perkalian baris sama kolomnya gitu ya. If I'm not mistaken gitu ya. Kalau nggak salah. Let me check. Jadi kita cek dulu ya. Permisalannya ya, saya juga udah lupa gitu ya. Sorry yang ngajarinnya error juga nih. Udah malam. Oke. Bentar. 0,86. That's wrong. 0,86, 0,8i. Apa beda ya? That's quite different. 0,8. Oke. Tata saya dulu ya Bapak Ibu, saya lupa juga nih. Nah, jadi misalnya J ini, kalau misalnya J-nya 1, misalnya K-nya 1 ya, sama kan ya? Jadi A-nya 1, kemudian yang di sini A-nya juga 1. Tapi saya cek dulu ya, si AJ-nya ini ke baris atau ke kolom ya? Relationship JK. JK 1, 0,8, 0,8, 0,6, 0,6. Saya lupa dia baris atau kolom ya. Sorry ya Bapak Ibu ya, saya lupa nih. Ada yang ingat gak? Pernah ngambil 2 kali. Apa ya J-nya ya? Oke, mungkin kita sama-samain baris dulu ya, dua-duanya. Invariant, area sama founding columns. Ya, kolom, berarti bukan baris ya? Oke. If it's column, and also it profactor, form orthonormal system is kolom sama kolom atau baris dengan baris. Kolom ya. Oke. Kita coba dulu yang kolom ya Bapak Ibu ya. Jadi kan fungsinya seperti ini, transpose. Jadi kalau kolom tadi persamaannya kan 0,96, kemudian 0,28, kemudian apa lagi ya? Minus ya. Sorry ya. Minus 0,28, ini 0,96. Kan fungsinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kolom yang pertama, ini adalah kolom yang kedua. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya transpose dari kolom yang pertama, ini berarti 0,96. Kemudian di sini negatif 0,28. Kemudian yang di sini juga sama 0,96. Dan di sini negatif 0,28. Nah, kalau misalnya kita kalikan seperti ini kan jadinya 2 baris 1 kolom. Ini jadinya sama ya, 2 baris kali 1 kolom. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita nggak bisa kali, ya kan, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini beda. Jadi di sini harus kita transpose yang A ini.
maka bentuknya menjadi 0,96 negatif 0,28. Ini kolom yang pertama, kita transpose. Sedangkan ini kolom yang kedua, ini nggak usah ditranspose. Ini tetap seperti ini. Seperti ini. Bisa dipahami? Jadi ini 1 kali 2, ini 2 kali 1, kita bisa kalikan ya. Hasilnya akan menjadi satu nilai. Maka ini sama dengan 0,96 kali 0,96, tadi kan 0,8 sekian ya. Benar gak sih? 0,9216. 0,9216 ya. Iya, Pak Adi. Wih, luar biasa Pak Adi ingatannya. Ditambah ya, 0,28 kali negatif ini kan. Ini 0,07 sekian ya. Maka tadi benar ya, jawabannya adalah 1. Kalau misalnya J sama K-nya itu sama. Nah, sekarang kita coba J sama K-nya beda. Ya, berarti kita coba yang ini 1. Gitu ya. Sama kayak tadi, yang ini A-nya 2. Ya. Maka kalau yang tadi A-nya 1, di sini 0,96 sama negatif 0,28. Tapi di sini pakai kolom yang kedua. Kolom yang keduanya 0,96 sama 0,28. Seperti ini Bapak Ibu. Benar gak sih? Oh, sorry, kebalik. Yang satunya 0,28. 0,28. Sorry ya. 0,28 kan ya. Yang satunya adalah 0,96. Gini. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan hasilnya sama dengan 0. Ya. Ya kan? 96 kali ini sama dengan dikurang ini ya. Jadinya 0. Balance ya. Balancing. Jadi, ini adalah pembuktian teorema 3. Jadi, kalau misalnya innernya kita kalikan seperti itu, kalau misalnya J-nya tidak sama dengan K, hasilnya pasti 0. Tapi kalau misalnya J sama dengan K, hasilnya pasti 1. Udah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu buktikan untuk pembagian ini. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan. Udah, saya kasih pertanyaan ya. Ntar, cari dulu ya, yang susah. 3 kali 3 lagi mau? Saya Mbak. 3 min 1. Bukan ya. Ntar ya, apa ya soalnya? Yang susah. Yang susah. Diagonalisasi. Oke, latihan berikutnya. Ntar, saya mikir dulu nih, bikin soal dulu nih saya buat ujian. Ntar ya. Matrix. Matrix ya. Mana matrix nih? Aduh. Matrix. Matrixnya saya nggak bisa keluar ya. Kaget lah. Oke. Matrix berapa ya? Matrix. Apaan? Ntar, jangan real. Ntar ya, Pak Ibu ya. Tuh, pagi-pagi lagi ya.
cos A inverse 3/5. Ada ya, 3/5. Oke, soalnya ini ya. Atau saya kelihatan kan nih? Kerjakan. Ini pasti jawabannya kompleks ya. Jadi tentukan ininya aja, agent value-nya berapa. Kemudian dicocokkan A transpose sama A inverse-nya ya, sama atau enggak ya. Jadi sama enggak sama A inverse, sama nilai agent value-nya berapa. Itu aja ya. Ini 3/5, 4/5, kemudian negatif 4/5, ini 3/5. Ini soalnya ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, that's good. Coba dikerjain ya. Sambil absen ya, Pak Ibu ya. Sorry. Ada. Ya apa ya? Saya lupa lagi. Ada masuk absen. Ini pada kemana nih? Saya absen pada buka kamera ya. Kalau enggak saya apain lah. Nah, mana caranya biar kelihatan nih? Ini soalnya udah ya, saya close ya. Tapi nggak bisa baca lagi ya. Oke. Saya tuh pengen lihat wajah Bapak Ibu yang stres mengerjakan soal ini. Kita UTS di ini aja ya, offline aja ya, biar seru ya. Pak Adi udah senyum. Jangan dong, Pak. Pak, UTS kelas parasip wajib offline. Pak Adi ada, Pak Akbar mana nih? Hadir, Pak. Halo Pak, mana nih wajah Pak Akbar? Saya kangen sama Pak Akbar nih. Oh, ini Hadir, Pak Pak. Akbar. Hadir, Pak. Oke, Pak Ado. Nah, Pak Ado kan ini dia. Sinyalnya jelek, Pak. Agent of cam. Oke. Ashraf. Mas Ashraf mana nih? Nggak hadir ya? Mbak Tuti. Halo Mbak Tuti. Itu udah Oke, pindah. menghilang dari line. Pak Bintang. Pak Tuti, infonya dia lanjutnya di semester depan, Pak. Jadi semester ini dia cuti. Oh, cuti. Itu yang Mas Adam ya? Kenapa, Mas? Dia ada kerjaan di Dubai, Pak. Terus Oh, Masya Allah. Mas, saya pengen ikut juga nih ke Dubai nih. Iya, Pak. Saya kirim CV aja ya. Seru juga ya. Saya udah tetap aja di sana ya. Harusnya saya pas di Jepang itu tetap aja yang nggak usah balik ya. Capek gitu ya. Orang pada pindah keluar, saya malah pulang ke Indonesia ya. Tadi Pak Bintang ada ya? Ada nih, Pak Bintang. Ada, Pak. Oke. Mbak Desir tadi kayaknya ada ya. hadir, Pak. Mbak Dewi. Ya, ada Mbak Dewi. Mbak Efri. Hadir, Pak. Mbak Efri. Saya kayaknya baru lihat nih Mbak Efri. Mbak Eka. Mbak Eka ada? Nggak ada. Mbak Emilia. Hadir, Pak. Mbak Emilia. Mbak Endah. Mbak Endah. Hadir, Pak. Oke, Mbak Esra. Hadir, Pak. Mbak Esra masih di lapangan nih.
Baru sampai kantor, Pak. Wih, sampai malam ya masih kerja. Di mana emang lokasinya Mbak Isra? Lapangannya tadi di Tanjung Kait, Pak. Ini udah di-pick. Oke oke. Kemudian Mas Fajrin. Betul, Apa Pak. ya? Oke, Mas Fajrin. Mas Farhan. Mas Farhan. Hadir Pak. Oh ini ya. Mas Farhan. Mas Fatia. Hadir, Mbak Pak. Fatia. Mbak Fatia. Mana Mbak Fatia? Oh ini Mbak Hadir, Pak. Sip. Mbak Punika. Hadir, Pak. Mbak Punika. Oke. Pak Handi. Caksono. Hadir Bapak. Pak Handi. Oke. Mas Idan. Khalid. Hadir Pak. Oke. Mas Iqbar. Alifa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mana Mas Iqbar? Ada, Pak. Oke. Dan Indira Putri. Hadir, Pak. Apa Indira? Mas Iqbal. Iqbal Pandana. Yang ada. Pak Ismi. Absen Pak, yang masuk. Hadir, Pak. Mbak Ismi. Oke. Mbak Melva. Mana nih yang asik gosip nih dari tadi Mbak Melva. Dia gosip mulu lagi, hanya belajar. Kenapa, Pak? Oh, Mbak Mirza yang gosip ya? Tadi siapa sih Mbak Mirza? Mana Mbak Mirza? Tawa lagi dia. Gosip apa tadi Mirza? Desain, Pak. Desain. Desain apa? Desain. Oh, resign. Sama saya juga mau resign. Resign kenapa? Stres ya. Udah banyak beban kayaknya. Oke, Muhammad Anggir. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Oke, Mas Ilham ada. Muhammad Putra. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Putra. Muhammad Rian Renaldi. Mas Rian. Muhammad Zabri Ghaffari. Mas Zabri nggak ada. Nabila Nora Sabrina. Hadir, Pak. Ini Mbak Nabila. Mbak Nabila masih di luar ini. Oke, Mbak Noval. Ini Noval Abdu. Hadir, Pak. Noval. Oke, Mas Noval. Mas Noval selalu di lapangan ya saya lihat ya. Saya di Iya, kantor. Pak. Di kantor. Kamu tiap hari sampai malam gitu? Iya, sampai malam. Tiap hari. Iya, tiap hari. Bangun pagi jam berapa, Mas? Bangun jam 8, masuk jam 6 udah bangun. Terus pulang kerja jam berapa? 12. Kebetulan ada mes, Pak. Jadi tetap dari sini tinggal jalan ke arah. Kamu kayak profesor saya di Jepang. Jadi dia pulang jam 2 malam ya Bapak Ibu, jam 1 tuh jam 7 pagi udah di kantor lagi gitu. Saya juga bingung dia kapan tidurnya gitu ya. Mas Novel sempat tidur ya? Tidur. Oh sempat. Luar biasa ya dedikasinya. Oke, Novel Adi Widada. Hadir Pak. Oke, Mas Novel. Kemudian Mbak Neneng. Hadir, Pak. Mbak Neneng. Kemudian Mbak Nur Syabani. Mbak Nur ada? Mbak Nurul. Hadir, Pak. Mbak Nurul ada. Tria Teguh Imana. Hadir, Pak. Saya tunggu, Pak. Oke. Mas Raffi Ardia. Hadir, Pak. Oke, ada. Ya, Reza Ismail. Hadir, Pak. Mas Reza ada. Mas Adam tadi ada ya. Kemudian Mbak Sela. Hadir, Pak. Oke, Sadam ada. Mas ada. Sauma Ramdhani. Hadir, Pak. Oke, Mbak Syifa.
Mas Siva, kemudian Vincentus, Hadir Pak. mana Mas Vincentus, kemudian Mas Vio, Mas Vio nggak deh. Ya baik, saya perhatikan ya rata-rata pada masih di kantor ya. Pak Hasif, mohon maaf. Iqbal tadi Baik, udah baik. dipanggil belum Pak ya? Udah tadi. Oh, maaf. Iqbal. Berarti login logout tadi ininya, Oke, Zoom-nya. ada lagi. Oke, sip. Ada lagi yang belum di absen? Saya Pak Muhammad Rian Mbak. Tadi nge-lag jaringannya. Oke, ada lagi. Nah, ya, Pak Rian masih di kantor ya? Iya Pak, masih di proyek Pak. Masih di kantor. Tapi maksudnya, ya setahu saya kan konstruksi udah mulai berkurang tuh. Sebenarnya masih rame aja ya, atau gimana Pak Rian? Masih ramai aja Pak. Masih ada aja ya. Ya, alhamdulillah masih ini ya, ada rezekinya. Pak Rian di mana nih? Ininya, proyek. Lagi di Bali sekarang Pak. Di Bali, Masya Allah. Undang-undang lah kami ke Bali. Boleh Pak. Biar main-main. Proyeknya apa, Pak Rian? Bangun rumah sakit Pak. Rumah sakit. Oke. Iya. Ininya siapa? Apa? Ownernya? Ownernya Hermina Pak. Hermin. Hermina tuh mata ya berarti ya? Bukan, rumah sakit umum Pak. Rumah sakit umum. Oke, oke. Iya. Oke, that's good. Yang sekarang lagi kerja sama saya yang bikin rumah sakit tuh yang ini apa? Hotel Sanur. Tahu nggak Mas Rian? Yang Hotel Sanur. Kemarin sempat denger Pak waktu di Wecing Plan. Jadi apa ya, teman saya gitu ya di satu kantor itu dia bikin KEK itu, KEK Hotel Sanur. Jadi apa, Hotel Sanurnya plus rumah sakit gitu ya. Jadi kawasannya rumah sakit, hotel. Jadi ya berobatnya kayak gitu, nginepnya di hotel gitu ya. Per kamarnya berapa itu, 4 juta atau 8 juta saya tanya. Cuma menariknya itu apa? Karena KEK jadinya barang-barang rumah sakit itu nggak kena pajak impor. So, jadi dia bisa ngurangin biaya apa namanya, pemeriksaannya. Nggak tahu nih yang Hermina di Bali. Sudah berapa persen, Pak Rian? Baru Proyeknya? selesai pondasi Pak. Oke, masih panjang lah ya. Masih panjang Pak. Kalau misalnya ada apa, bisa magang, saya nitip lah ya anak-anak. Pak Rian. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Ini saya malah ngegosip lagi. Gimana Bapak Ibu? Bisa kerjain? Harusnya inverse-nya udah dapat sih. Inverse-nya berapa nih? Sama lambda. Inverse and lambda ya. Oke lah, dikerjain ya. Mau dikumpulin kapan nih? Di malam ya? Besok, Jam Pak. 12 ya? Besok. Mbak Dewi mau tidur deh. Istirahat, Pak. Besok ya? Oke. Ya, Pak. Besok ya dikumpulin ya.
Paling itu aja dari saya. Tadi berapa PR tuh? Yang ini juga nggak apa-apa deh. Yang ini aja ya. Yang dikerjakan ya. Tugas buat besok ya. Sama yang tugas tadi saya open 1 minggu ya. Paling itu aja dari saya. Berarti minggu depan terakhir ya. Belum UTS ya. Paling saya bahas-bahas soal UTS untuk minggu depan. Saya latihan-latihan. Nah itu aja. Semua Bapak Ibu. Makasih udah hadir. Gimana Mbak Dewi? Tugas yang mana ya tadi yang 1 minggu? Yang tadi kan masih banyak yang salah ya. Oh, oke Pak. Itu lambdanya dicari ya. Ada 3 lambda kan. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ini masing-masing agent vektornya berapa ya? X1, X2, X3-nya ya. Baik Pak. Jangan satu aja ya. Tapi 3-3-nya. Oke, paling itu aja dari saya. Makasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang nyakitin atau berlebihan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semuanya.